3 kali sholat istikharah, 3 kali saya bermimpi bertemu dengan Pak Molen. Di Kota Pangkal Pinang itu sebelum Covid kemarin ya, hari Jumat itu ada namanya Jumat Bahagia. Apakah Anda merasa bahwasanya Anda bisa merebut KMPI itu merupakan salah satu titik awal Anda dalam berproses dalam pendidikan politik? Aduh, susah jawabnya nih. Takut salah jawab. Kaki kita lepas. Oke. Jarak 1 meter. Oke, siap. Oke. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita dengan segmen Begesah. Kali ini kita sedang berada di salah satu resto hotel di Kota Batu Raja, tapi bukan untuk ngamar. Kita di sini hanya untuk begesah. Numpang begesah bersama salah satu tokoh masih muda, energik. Di sebelah saya ini orangnya. Tapi sebelum kita masuk ke alur perbincangan atau begesah, jangan lupa saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya kita semangat untuk terus mengupload video, dan aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Oku, Sumsel, dan Indonesia lah umumnya. Ya. Mudah-mudahan mencapai. Amin. Oke. Kayaknya tak perlu panjang lebar. Ya. Di sebelah saya sudah hadir kawan begesah. Namanya singkat Febrianto. Dan untuk lengkapnya, ada baiknya kita silakan kepada Mas Febri ini untuk memperkenalkan diri. Siapa sih Anda? Ya. Oke, silakan diperkenalkan diri. Terima kasih. Abang ya saya manggilnya, Bang Wiwin ya. Ya, silakan terserah. Tadi salam Bang Wiwin, oke juga itu. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kawan-kawan semua yang insya Allah dalam keadaan sehat melihat video kita hari ini. Oke. Disuruh memperkenalkan diri nih. Iya. Aku ini susah kalau suruh memperkenalkan karena kita ini bukan siapa-siapa kan doh. Jadi agak susah. Tapi karena ini begesah kita harus tahu. Karena begesah. Baik. Jadi nama Febrianto ya. Tempat tanggal lahir Batu Raja 15 Februari 1988. Dulu aku lahir di Batu Rajo nih di Bidan Indrawati Tobing. Batu Rajo? Dia di Pasar Baru tuh nah, masih ada dak bidan itu. Kalau masih ada nonton pula, mau kasih Bu Bidan. Melanjutkan pendidikan SD 2 Batu Raja. SMP 1 Batu Raja, Oku. Nah, SMA ini gitu. SMA 2 kali kita pindah. SMA kelas 1 berapa bulan kita di kader pembangunan. Nah, habis itu ke SMA 1 Batu Rajo. Kok bisa? Ini ada apa ini? Nasib lagi baik diterima di SMA 1 Batu Rajo. Jadi SMA itu aku tidak bisa melupakannya kalau aku pernah di kader karena memang pernah menggunakan seragam kader. Pernah makan bangku sekolah kader? Woi, pernah. Berapa lama? Sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan di kader. Sisanya lanjut ke SMA 1. Lanjut sekolah. Dulu aku tamat SMA 1 itu 2006. Dari 2006 sampai 2008. Nah, ini info sedikit bagi adik-adik ya, khususnya adik-adik yang lagi berjuang. Biar tidak mudah putus asa dan jangan cengeng kalau menghadapi perjuangan dan menghadapi hidup itu. Aku ini kalau namanya tes tuh, Bang Wiwin, sudah 7-8 kali. Tes apa ini? Tes polisi 4 kali. Oke. Tes Akmil 1 kali. Tes Bintara Tentara 1 kali. Tamtama Tentara 1 kali. Tes Setis 1 kali. Alhamdulillah ada yang lulus. Kita potong dulu. Nah, itu dalam 1 tahun atau dalam pergantian 2016 sampai 2018. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3-4 tes yang kulalui dalam 1 tahun itu. Jadi di 2018 itu umur aku 21. Kalau tes yang kedinasan kayak itu maksimal 22. Itu sudah di terakhir. Oke. Nah, itulah aku bilang jalan Tuhan itu jalan yang terbaik itu kan. Allah tuh selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kadang kita berpikir
yang kita bayangkan dan impian kita itu adalah yang terbaik untuk kita, tapi Allah itu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi di umur 21 itu alhamdulillah coba-coba tes STPDN, IPDN kalau sekarang. 1 kali tes alhamdulillah lulus. 2008 menamatkan 2012 menamatkan sekolah STPDN. 4 tahun. 4 tahun. Begitu tamat langsung penempatan di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya perjuangan Anda untuk ikut mendapatkan salah satu kursi sekolah ikatan kedinasan itu berapa kali mencoba peruntungan? Berapa tadi? 7 atau 8 kali? Ya, oke lah, itu durasinya ya. Maksud saya itu bukan hanya STPDN toh? Iya. Mil, Akpol apa lagi? 4 kali Bintara Polisi. 4 kali Bintara Polisi? 4 kali Bintara Polisi, 3 kali TNI, Akmil, Tamtama dan Secaba, terakhir STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Berarti 8 kali. 8 kali sekolah kedinasan yang dicoba. Jadi kadang-kadang ada adik-adik ngobrol, cerita, nak ikut tes ini ataupun baru gagal tes ini. Ya aku cuman kasih support baik, jangan nyerah, jangan kalah, karena sebenarnya itu belum apa-apa. Oke. Kita kembali lagi ke dunia kerja ini. Pertama kali Anda dinas, di mana ditempatkan? Kalau di Pemprov Sumatera Selatan pertama kali keluar SK itu di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Begitu menghadap kepala dinas saat itu Pak Saidina Ali, langsung diperintahkan oleh Pak Saidina Ali, karena ada dua dulu sama kawan, sama-sama penempatan di Dispora itu. Beliau langsung merintahkan ke Pak Kabid itu, Pak Kabid, mereka berdua nih suruh ngurus Paskibraka. Oke. Karena dalam hitungan beberapa bulan setelah kami penempatan, karantina Paskibraka provinsi. Nah, jadi kami berdua disuruh ngurus Paskibraka, cuman ada yang lemaknya. Kata Pak Saidina Ali, "Kage, sudah kamu ngurus Paskibraka itu keluar negeri." Nah, disitulah kita semangatnya. Jadi kata-kata, "Siap Pak," kita kalau memang keluar negeri siap, kata kita kan. Jadi penempatan di Dispora, selama di Dispora itu ngurus Paskibraka. Setelah dari Dispora geser lagi. Pernah ke Penukal Abab Pali, Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun berapa? Ikut Pak Heri Amalindo pertama kali. Pertama kali Pali itu dibentuk bersama Pak Heri Amalindo, mengawal beliau. Dinas di mana? Aku masih perbantuan dari Pemprov Sumsel, perbantuan ke Pali. Karena kan saat itu kan semuanya masih perbantuan. Enggak, maksud saya itu di mana waktu itu posisinya? Ajudan Pak Heri Amalindo. Tahun? 2000 berapa? Tahun berapa Pali pertama? Pernah kita ketemu nggak? Saya di Pali 2 tahun. Saya sebelum Heri Amalindo masuk udah di Pali. Nah, aku pikir karena yang bawa bilang tadi apakah kita udah pernah bertemu? Yang bawa prasasti dari Jakarta itu akulah. Begitu beliau dilantik oleh Pak Mendagri membawa prasasti, akulah yang bawanya ke Pali. Ikut nggak waktu ke Thailand, Singapura, Malaysia? Dah, aku cuma hitungan berapa bulan. Oke, siap. Oke, lanjut terus. Jadi berapa bulan di Pali itu pindah lagi, keluar SK baru, penempatan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Nah, dari sinilah ngawali semua cerita nih, termasuk masa tugas di Kabupaten Oku. Jadi di 3 Oku ini, di Oku Raya nih, cuman Kabupaten Oku yang mana Oku ini tempat aku lahir, tempat besar, tempat sekolah, tapi sampai hari ini aku belum pernah sekalipun mengabdikan diri di Kabupaten Oku ini. Di Dishub ditempatkan di Timbangan Martupuro. Timbangan Martupuro kurang lebih 2 tahun. Dari 2013 sampai 2015. 2015 zaman-zamannya PJ Bupati pindah ke Kabupaten Oku Selatan. Masih zaman PJ Bupatinya Pak Robi. Oke. Dilantik jadi Kasubag Protokol dari 2015 sampai 2018 di Oku Selatan Kasubag Protokol. 2018-2019 Sekcam Buai Pemaca, Kecamatan Buai Pemaca, Oku Selatan. Oke. 2001 Mei 2019 pindah ke Kota Pangkal Pinang. Oke. Kota Pangkal Pinang. Jadi Kasubag juga di bagian humas dan protokolnya, dan alhamdulillah hari ini sebagai pelaksana tugas
Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Pangkal Pinang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oke, menarik. Kita cut sebentar. Dari Sumsel ke Babel, gimana ceritanya? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang dengan saya pribadi ya. Oke. Tapi aku selalu jawab sama mereka, inilah jalan Tuhan, inilah rahasia hidup yang harus aku lalui, aku jalani, dan aku yakin ini pasti ada hikmahnya. Tapi ku kasih kata kuncinya, Bella. Ngapu aku memutuskan pindah ke Pangkal Pinang. Jadi di 2019 itu waktu aku sekcam itu, aku ada 3 planning. Ikut lelang di salah satu kementerian di Jakarta. Ranking 1 loh. Ranking 1 lelang itu. Lelang jabatan. Lelang jabatan di salah satu kementerian Jakarta. Oke. Kemarin ada rencana juga kembali ke Pemprov Sumsel. Dan terakhir pindah ke Kota Pangkal Pinang. Jadi kalau kita di dalam agama Islam ini kalau bingung dalam memilih keputusan, ya kita kan mengadunya ke Tuhan. Ya. Sholat istikharah. Istikharah. Jadi sholat istikharah lah. 3 kali sholat istikharah, 3 kali saya bermimpi bertemu dengan Pak Molen. Wish. Bahkan yang ketiga itu bertemu dengan Pak Molen dengan Pak Jokowi. Bentar. Anda bicara Pak Molen. Iya. Apakah Anda pernah bertemu sebelumnya? Belum. Anda tahu dari mana Pak Molen? Tapi yang nyampaikan sambutan saat aku nikah di Batu Raja, beliau. Karena saat itu beliau adalah PJ Bupati Oku. Disitulah pertama sekali bertemu dengan beliau. Oke, Molen itu Haji Maulan Aklil. Iya, benar. Biar tidak salah paham. Oke, terus silakan. Jadi 3 kali mimpi bertemu beliau, terakhir bahkan mimpinya itu mimpi bertemu beliau dengan Pak Jokowi juga. Di dalam mimpi itu ya. Jadi ngobrol dengan orang rumah, istri, karena sudah ada istri dan 2 orang anak. Ceritakan seperti itu, sama-sama ngambil kesimpulan, ya sudah. Kita sama-sama, kalau istri ikut baiklah. Kita sama-sama pindah ke Kota Pangkal Pinang, hijrah ke Kota Pangkal Pinang. Itu prosesnya Anda menghadap atau Anda diajak atau bagaimana? Menghadap. Menghadap. Oke. Menghadap beliau. Posisi waktu itu beliau di mana? Beliau pertama sekali bertemu di kantor. Posisi beliau sudah wali kota? Sudah wali kota. Oke, tahun 2000? Beliau dilantik bulan 11, saya menghadap bulan 12. Oke. Menghadap bulan 12. Langsung menghadap beliau, langsung bertemu beliau. Beliau langsung pesan beliau, serius pindah ke Pangkal Pinang, serius Pak Wali Kota. Selesaikan surat kepindahan secepat mungkin. Nah, itu perintah beliau. Siap, kataku kan. Bulan 11 menghadap beliau, tanggal 1 Mei 2019, karena kan proses kan, 1 Mei 2019 baru terhitung sebagai pegawai negeri pemerintah Kota Pangkal Pinang. 1 Mei 2019. Bulan 11 2018 yang sebagai apa waktu itu? Kebenaran waktu hari pertama nerima SK itu lapor dengan Bu Sekda sebagai staf di bagian humas dan protokol, besoknya itu langsung ada pelantikan, dilantik menjadi Kasubag dokumentasi. Beliau ketika Anda menghadap itu masih ingat dengan Anda sendiri? Apa Anda memperkenalkan diri? Bapak masih ingat? Pasti memperkenalkan diri lah, memperkenalkan diri. Dan mungkin beliau juga adalah ingat-ingat sedikit ya. Karena banyak yang dihadapinya. Oke, langsung jadi menjadi apa tadi? Dilantik jadi Kasubag dokumentasi. Kasubag dokumentasi. Kasubag dokumentasi hampir 1 tahunan ya, 1 tahunan. Dilantik kembali menjadi Kabag Humas dan Protokol PLT Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Artinya sudah durasi sudah sekitar 2 tahun sekarang ya. Bagaimana penilaian Anda bekerja dengan beliau itu? Yang pertama sekali, beliau orang yang baik. Oke. Itu yang pertama sekali. Jadi hari ini beliau itu adalah mentor saya. Mentor saya, tempat saya mengadu, tempat saya curhat, tempat saya meminta saran. Dan kebenaran memang di Bangka Belitung itu tidak ada keluarga, satu pun tidak ada keluarga. Jadi kecuali beliau, tempat bergantung. Oke. Tempat bergantung, tempat mengadu, tempat seluruhnya. Kabupaten Oku sangat beruntung sekali pernah merasakan dipimpin oleh beliau. Beliau adalah sosok muda yang penuh visioner, ide-ide brilian, cepat, selalu ingin berusaha sempurna dalam bekerja dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu selama saya kurang lebih hampir 2 tahun ya saya dengan beliau. Karena saya ini selain PLT Kabag Humas dan Protokol, saya ini juga merangkap jadi ajudan beliau. Ah, itu. Artinya Anda bisa tidak mengimbangi ritme kerja beliau itu? Saya pikir hari ini
saya dengan beliau bisa bersama-sama dalam dunia kerja ini ya karena berimbang ya. Oke. Saya pikir seperti itu. Beliau ini kan pernah menjadi PJ di sini. Iya. Walaupun sebentar durasinya sekitar 6 bulan atau 7 bulan kalau tidak salah kan. Beliau itu mempunyai kesan dan Iya. itu diakui. Termasuk saudara bilang tadi bahwasanya beliau itu visioner dan lain sebagainya. Dan dia termasuk orang yang humble kalau Iya, menurut. iya. Dengan kalangan wartawan beliau dekat. Bagaimana sosok beliau di sana? Apakah sama seperti beliau yang dulu atau ada berubah? Tidak ada yang berubah. Dengan wartawan sangat dekat sekali, Sangat dekat. sangat dekat sekali. Dengan masyarakat 24 jam, Oke. welcome. Bahkan di Menerima aduan begitu? di Kota Pangkal Pinang itu sebelum Covid kemarin ya, hari Jumat itu ada namanya Jumat Bahagia. Di mana hari itu beliau dari pagi sampai dengan selesai menerima langsung masyarakat yang ingin berkeluh kesah dengan beliau, menyampaikan segala sesuatu dengan beliau di kediaman beliau. Seluruh masyarakat siapapun itu, seluruh elemen silakan bisa menghadap dengan beliau. Asalkan sabar antri ya, karena banyak didirikan tenda, banyak masyarakat yang antri di sana, masyarakat, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, segalanya antri di sana satu-satu bertemu dengan beliau. Di sana juga sudah ada OPD terkait yang mendampingi beliau. Jadi kalau ada yang berkoordinasi terkait masalah pariwisata langsung disondingkan dengan kepala dinas pariwisata dan yang lain-lain lah. Begitu. Oke, tadi Anda bilang Pak Molen itu mentor Anda dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu apa yang telah Anda dapat dari sosok beliau? Saya belajar banyak dari beliau itu ilmu ikhlas, membantu orang lain. Jadi kalau kata beliau itu, kalau kita memang pengen membantu orang lain itu, kalau tangan kanan sudah berbuat, tangan kiri tidak boleh tahu. Oke. Jadi kalau memang sudah benar-benar niat bantu orang lain itu, tidak perlu banyak orang tahu dan bantulah semaksimal mungkin. Kalau istilahnya itu kalau makan sampai dia terkenyang, bantulah, itu baru bantu namanya. Itu ilmu ikhlas kebaikan beliau ya. Ada juga ilmu-ilmu beliau yang lain, karena saya lihat beliau itu yang baiknya juga ada ilmu lobby-lobbynya. Oke. Kami kan pemerintah Kota Pangkal Pinang, insya Allah 2021 ini akan mendapat proyek nasional pembangunan pelabuhan baru. Itu salah satunya berkat lobby-lobby beliau di pusat lah. Jadi kalau ilmu-ilmu lobby-lobby, ilmu kebaikan, ilmu agama, beliau luar biasa. Benar-benar saya jadikan guru saya. Oke. Kepala daerah itu kan selain pejabat publik, juga pejabat politik. Ya. Jadi secara politis, menurut kacamata Anda, apakah cara-cara yang dilakukan beliau itu merupakan cara yang tepat untuk memikat hati rakyat? Saya sering sih berkomentar ngobrol dengan beliau seperti itu. Beliau cuma bilang, udahlah, yang penting kita kerja. Mau masyarakat nilai kita apa, mau bilang politis, mau bilang cari perhatian, cari panggung, segala macam, terserah. Yang penting kita bekerja. Masyarakat melihat apa yang kita lakukan, masyarakat menikmati apa yang kita kerjakan. Itu yang selalu disampaikan oleh beliau. Jadi beliau dalam berbuat itu tidak pernah mengharapkan imbal balik dari orang lain. Jadi kalau berbuat ya sudah, ikhlas saja. Nah, beliau juga kan, kita kembali lagi ke sosok Pak Molen, karena Pak Molen juga perlu diketahui pernah menjadi PJ di sini kan. Iya, di Oku. Di sini pun beliau masih didambakan lah sosok beliau. Ini terus terang Mas Febri ya. Sosok beliau itu memang di zaman sekarang ini sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin. Karena tadi pandai lah. Kalau menurut kacamata kami kan pandai mengikat. Oke lah, di luar urusan itulah, di luar urusan politis. Ketika Anda misalnya ada misi atau visi ke sana. Oke ya. Ini kan Anda baru pertama kali ya, atau sudah berapa kali ikut kepala daerah? 2 kali ya? Pak Heri Malindo, kemarin sama Pak Bupati Oku Selatan, agak sebab protokol sih sama Pak Bupati Oku Selatan, sekarang ikut Pak Molen sekarang. Jadi kalau yang benar-benar ikut dekat sama kepala daerah udah 3 kali. Oke, kita bukan membandingkan di antara 3 kepala daerah itu. Imbal baliknya dari kerja beliau, masyarakat memandangnya seperti apa? Dari 3 kepala daerah? Iya. Semuanya punya gaya masing-masing. Punya cara mengekspresikan kepemimpinan mereka masing-masing, dan semuanya baik. Semuanya baik. Mudah dan mudah. 3-tiganya itu mudah dan mudah. Nah, jadi ketiga-tiganya baik dan
begini ya, mereka itu menyesuaikan dengan medan mereka masing-masing. Saya tidak bisa menyamakan Oku Selatan dengan Pangkal Pinang, tidak bisa menyamakan Pali dengan Oku Selatan karena tipikal masyarakatnya juga berbeda-beda. Jadi mereka itu mengekspresikan passion mereka itu sesuai dengan keadaan masyarakatnya memang. Dan semuanya baik. Apa yang Anda suka dari stylenya Pak Molen? Beliau tidak ada yang dibuat-buat ya. Beliau ini aja. Apa adanya? Apa adanya. Beliau tidak ada yang dibuat-buat. Kalau marah bagaimana? Pernah marah? Beliau? Kalau sebenarnya kami tahu beliau itu marah ya. Tapi marahnya beliau itu senyum. Senyum, diam. Tapi kami tahu beliau itu marah. Kalau yang marah, banting-banting meja, pukul-pukul meja itu insya Allah jangan lah ya. Jangan ya. Tidak pernah. Ya. Tapi kalau beliau udah diem, udah senyum aja, kami tahu beliau lagi. Itu cirinya. Iya. Artinya 2 tahun itu sudah tahu. Dia senang. Iya. Dia ketika dia sedang moodnya itu udah tahu. Moodnya tahu ya. Oke. Sedikit yang saya tahu bahwasanya Anda sekarang menjabat sebagai ketua salah satu organisasi kepemudaan. Kita sebut saja KNPI lah. KNPI. Oke. Anda bukan warga sana. KNPI itu organisasi besar. Kok bisa? Yang harus digarisbawahi KNPI itu artinya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Oke. Semenjak 28 Oktober 1928 yang lalu sudah tidak ada lagi kita ini gap-gap. Semuanya namanya Pemuda Indonesia. Oke. Jadi kalau mau maju menjadi ketua KNPI dimanapun berada, yang penting syarat administrasi harus kita penuhi. Apa itu? Berdomisili di wilayah tersebut yang dibuktikan dengan akta kependudukan, KTP, kartu keluarga, surat domisili juga bisa. Jadi tidak ada aturan tertentu yang menyebut kalau mau jadi ketua KNPI Oku ini harus tempat tanggal lahir Oku. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Tapi begini loh, KNPI itu kan organisasi besar kan? Ya. Apakah memang tidak banyak pemuda yang berpotensi? Kok bisa sehingga Anda loh? Ku kasih info dulu ya. Jadi total suara KNPI Kota Pangkal Pinang itu kemarin 41 OKP, 10 KNPI Kota dan Provinsi. Jadi total suara waktu saya maju itu 51 suara. Yang diperebutkan? Yang diperebutkan. 41 OKP itu pasti punya ketua masing-masing. Oke. Punya ketua masing-masing dan punya kans masing-masing untuk menjadi ketua KNPI. Begitu juga dengan kawan-kawan yang sudah berkecimpung di KNPI Kota ataupun KNPI Provinsi. Organisasi besar KNPI saya dapatkan juga bukan dengan perjuangan yang mudah juga. Nah itu. Jadi 1 Mei 2019 saya menjadi warga Kota Pangkal Pinang. Tanggal bulan Februari 2019 saya mendaftarkan diri menjadi calon ketua KNPI. Tapi sebelum itu saya udah berkecimpung di beberapa organisasi. Sudah gabung di Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kota Pangkal Pinang. Sudah gabung di pengurus wilayah Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang. Provinsi Bangka Belitung ya. Dan beberapa organisasi, Wakil Ketua Karang Taruna. Jadi dari bulan Mei sampai bulan Februari itu sudah ada beberapa organisasi yang kuikuti. Bulan Februari ikut pemilihan calon ketua KNPI, seharusnya pemilihan bulan 3 tapi diundur karena corona, pemilihannya bulan Agustus. Bulan Agustus terakhir total calon 3 orang. Ada incumbent? Bendahara dari pengurus sebelumnya. Jadi satu dari kawan AMPI dari Partai Golkar itu ya, afiliasi Partai Golkar, bendahara KNPI sebelumnya dan saya. Di perjalanan satu tidak lengkap berkas, kurang surat dukungan. Akhirnya duel kan, 1 lawan 1. Waktu penyampaian visi dan misi, kawan yang satunya lagi mundur. Ya alasan mundur tidak tahu kita ya. Yang jelas pasti ada hitungan yang rencana duel tadi salah satunya itu mundur. Dengan alasan ya mundur ketika sebelum hari H. Sebelum ketuk palu lanjut ke puting pemungutan suara. Kita tidak tahu alasannya apa ya. Pasti dia punya alasan pribadi ya. Apakah melihat kekuatan segala macam lah. Yang jelas beliau punya alasan pribadi hingga diputuskan akhirnya aklamasi. Menarik. Itu hanya karena tekanan atau bagaimana? Dah lah, aku selalu bilang sama kawan-kawan itu
kalau mau menang itu, dalam berperang itu kita harus punya strategi. Harus punya strategi. Untuk menang itu kita harus berjuang. Tidak ada kemenangan yang diraih dengan cuma-cuma. Dan strategi itu adalah jalan untuk memuluskan kemenangan kita itu. Nah, itu yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Mereka tidak tahu aku datangi OKP itu jam 1 malam, jam 2 malam. Bukan tanpa perjuangan. Jadi minta restu dari OKP itu dari pagi, siang, sore sampai ke jam 1 malam, jam 2 malam aku datang ke sekretariat OKP untuk minta dukungan dari mereka. Ilmu lobby tadi. Ada sedikit yang dititiskan kan? Nah, akan Anda bawa kemana KNPI Pangkal Pinang itu? Kita tahu kan KNPI ini walaupun organisasi kepemudaan, tapi kan bukan rahasia umum. Kadang-kala di kancah perpolitikan, entah itu skala lokal maupun skala nasional, ada keterlibatan. Akan Anda bawa kemana tuh KNPI? Jadi sampai hari ini saya merasakan menjadi ketua KNPI ini dilantik bulan 11 kami pelantikan. Ini bulan 1, kurang lebih sudah 3 bulan ya jadi ketua KNPI Kota Pangkal Pinang. Yang saya rasakan KNPI ini adalah wadahnya, tempatnya kawan-kawan pemuda untuk belajar, menempa diri, mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin ke depan. Kalau mau cari jabatan, mau cari uang, mau cari apa-apa di KNPI ini bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Jauh lah kita mau dapat duit ataupun dapat jabatan dari KNPI ini. Tapi kalau kita mau dapat pengalaman, mau menempa diri, mau mempersiapkan diri untuk ke depan, KNPI lah tempatnya. Jadi KNPI ini adalah tempat pengkaderan pemuda-pemuda yang dipersiapkan ke depan untuk menjadi pemimpin. Itu untuk bagi saya KNPI saat ini ya. Hari ini KNPI Kota Pangkal Pinang, jadi begitu kami dilantik bulan 11 itu kami tancap gas, kami bangun komunikasi dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang, karena kami kan KNPI Kota Pangkal Pinang, kami bangun komunikasi. Alhamdulillah dari pertama sekali KNPI khususnya Kota Pangkal Pinang terbentuk sampai sebelum masa jabatan saya, hari ini KNPI Kota Pangkal Pinang sudah memiliki sekretariat yang benar-benar layak, benar-benar layak huni, layak guna, di tempat yang strategis. Dibantu juga oleh pemerintah kota kendaraan inventaris untuk sekretariat KNPI, dan insya Allah tahun ini juga sama-sama kita doakan insya Allah kita akan mendapatkan CSR dari salah satu perusahaan di Provinsi Bangka Belitung berupa mobil ambulans. KNPI-nya? Nah, untuk KNPI Kota Pangkal Pinang. Jadi bagi saya pribadi, saya selalu ngomong dengan kawan-kawan, kita ini tidak lama, kita ini cuma 3 tahun. 3 tahun kita ini, kita harus meninggalkan legacy. Kita harus meninggalkan kenang-kenangan untuk kepengurusan kita selanjutnya yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Hari ini kita sudah menyiapkan sekretariat, kita sudah mengadakan kendaraan inventaris, dan nanti ada mobil ambulans juga. Ini nanti akan digunakan oleh kepengurusan selanjutnya dan bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan OKP, seluruh pemuda dan masyarakat Kota Pangkal Pinang hari ini. Artinya KNPI ini adalah salah satu tanda kutip kemenangan Anda dalam proses berpolitik. Nggak sampai sana ya berpikir ya. Kalau aku politis, kita tidak bicara politik yang lebih luas. Ini karena Anda aparatur sipil negara. Iya. Tapi kan kita tahu yang namanya organisasi apapun kan tidak lepas dari unsur yang namanya lobby. Apakah Anda merasa bahwasanya Anda bisa merebut KNPI itu merupakan salah satu titik awal Anda dalam berproses dalam pendidikan politik? Aduh, susah jawabnya nih. Takut salah jawab ini. Takut salah jawab. Yang jelas bagi aku pribadi, dengan menjadi ketua KNPI ini, insya Allah bagi aku pribadi ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, insya Allah KNPI ini akan menjadi salah satu fondasi bagi diriku pribadi untuk melangkah menjadi lebih baik lagi ke depan. Artinya punya ilmu lah ya, kalaupun mungkin ada cita-cita. Ya kita tidak tahu kan, cita-cita orang dan nasib orang. Ya paling tidak sudah ada pengalaman di situ. Ada tidak terjadi sempat kisru gontok-gontokan? Tidak ada ya? Rame. Dan ada tidak setuju? Salah satu calon yang diviralkan itu ya aku lah. Karena
isunya itu tadi, isu Orang putra dekat daerah bupati, tadi. orang dekat wali kota mungkin kan? Belum sampai 1 tahun sudah mau itu, sedangkan kawan-kawan yang lain. Tapi saya selalu nyampaikan dengan kawan-kawan, saya waktu kampanye, kita kan ada kampanye juga, saya sampaikan saat kampanye, kalau pilihan ada di tangan kalian. Hari ini saya ada di depan kalian, memaparkan visi dan misi saya ke depan, menyampaikan apa yang akan saya perbuat untuk KNPI ke depan. Kalau menurut kalian saya ini bukan yang terbaik, ya silakan, hak ada di tangan kalian. Itu yang saya sampaikan, selalu saya sampaikan. Saya tidak pernah nekan kawan-kawan untuk memilih saya, mengintervensi, tidak ada. Nah, dari sekian banyak organisasi, kenapa KNPI yang dipilih? KNPI ini organisasi yang spesial ya. Spesial. Jadi garis koordinasinya itu KNPI itu jelas. KNPI itu adalah wadah, adalah rumah bagi OKP-OKP. Makanya aku bilang ada 41 organisasi kepemudaan di Kota Pangkal Pinang di bawah KNPI ini. Ada dari Muhammadiyah, 4 OKP kan, dari NU, Menaungi ada beberapa OKP. Iya. Jadi kalau aku juga kebenaran ketua Kosguru di Kota Pangkal Pinang, GM Kosguru. Jadi kalau organisasi-organisasi lain sudah masuk terlebih dahulu. Tapi kalau di KNPI ini Induknya kali ya? induknya organisasi KNPI ini. Jadi ketua KNPI itu serasa jadi ketua organisasi, seluruh organisasi. Terasa jadi ketua partai? No comment. Pemuda, apa sih maknanya bagi Anda? Pemuda itu kekuatan. Kekuatan. Pemuda itu kekuatan apabila bisa diolah dengan baik. Insya Allah bangsa ini akan menjadi besar dengan pemuda-pemuda yang sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin dan sematang mungkin. Pemuda itu adalah kekuatan. Pemuda adalah kekuatan. Iya. Sesuai dengan kalimat Bung Karno ya. Iya. Beri saya 1000 Beri orang saya tua, 1000 orang tua, maka ada saya akan kucabut Semeru dari akarnya, Iya. dan beri saya 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, itu. Oke, kita bicara lagi pemuda sebelum Iya. kita masuk ke closing ya. Iya. Pemuda di era dahulu, khususnya di era kemerdekaan, mungkin sungguh berbeda dengan pemuda sekarang. Iya. Mungkin pemuda dulu rela mengorbankan harta, nyawa bahkan kan untuk kemerdekaan. Nah, yang Anda lihat pemuda di era sekarang seperti apa? Jadi memang beda perjuangan pemuda dahulu dan pemuda sekarang. Kalau pemuda dahulu dia lebih banyak ke fisik untuk kita memperebut kemerdekaan, untuk memperebutkan negara ini. Nah, tapi kalau pemuda sekarang ini sedikit lebih modern, sedikit lebih milenial. Jadi hari ini dengan mudahnya akses digitalisasi ini, itu berpengaruh juga. Berpengaruh juga baik itu untuk kawan-kawan pemuda, untuk masyarakat, bahkan untuk anak-anak. Kalau kita tidak benar-benar nyaringnya, kita tidak benar-benar filternya, itu bisa menjadi berakibat buruk. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan cukup baik, ya insya Allah juga akan menjadi sesuatu yang baik. Pemuda hari ini adalah orang-orang yang harus dipersiapkan sebaik mungkin, yang harus dididik sesiap mungkin untuk mengurus bangsa ini ke depan, mengurus negeri ini ke depan. Jadi ada istilah kawan-kawan itu, jangan salahkan orang-orang jahat memimpin negeri ini kalau orang-orang baik tidak mau ikut dalam menjaga negeri ini. Tapi jangan dibawa ke dunia, ke ranah politik ya. Saya ini kan ASN. Oke, paham. Nah, tadi kan ada nyinggung era digital. Iya. Dampak buruk dari era digital ini kan banyak yang bilang membuat pemuda itu terkesan acuh dengan masalah-masalah sosial di sekitarnya. Iya. Apakah Anda sepakat? Enggak juga ya. Kita itu menyesuaikan aja, menyesuaikan. Kehidupan sosial masih bisa berjalan berimbang dengan yang kurang baik tadi, asalkan pergaulan, pendidikan di dalam rumah, kawan-kawan di sekitar semuanya bisa mengimbangi. Jadi tidak selamanya konten digital ini menjadi sesuatu yang buruk untuk masyarakat sekarang, khususnya pemuda. Yang penting kita menyesuaikan, memanfaatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Bahkan dengan konten digital ini hari ini kita bicara, besok sudah bisa dilihat di luar negeri. Kalau kita memanfaatkannya dengan cukup baik. Tapi kalau kita memanfaatkannya dengan tidak baik, hari ini kita berbuat baik, seluruh dunia akan melihat. Tinggal kita yang memilih. Hidup itu kan pilihan. Yang milih itu kita. Setiap pilihan yang sudah kita ambil, komitmennya, risikonya harus kita jalani. Itu.
Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang ungkapan ini? Benar, benar. Jadi pemuda yang hari ini berusia sekitar 20 sampai 40, 10-20 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan berkecimpung mengurus bangsa ini, yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan. Termasuk Anda? Insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Oke. Tapi semuanya harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Oke. Ingat itu sekali lagi, semuanya harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Makanya saya bilang tadi, KNPI ini adalah salah satu organisasi tempat menempa diri, tempat mempersiapkan pemuda itu untuk menjadi pemimpin ke depan. Jadi kalau kawan-kawan pemuda hari ini ada yang bergabung di organisasi ataupun apapun itu, tidak harus organisasi, yang penting itu di dalam jalan-jalan yang positif ya. Lanjutkan saja, baik, benar. Oke. Urusan masa depan, urusan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita dapat ke depan, hari ini kita berbuatnya. Oh, menanam sekarang, panennya nanti. Iya. Oke. Sangat menarik. Mungkin ada pesan-pesan kepada ya para pemuda di Oku, karena Anda putra Oku, dan mungkin Anda sebagai ketua KNPI di Pangkal Pinang. Iya. Apa sih yang menjadi harapan Anda kepada pemuda-pemuda, pesan-pesan Anda? Harapan saya kepada kawan-kawan pemuda yang jelas pertama sekali jauhi narkoba. Nah, Karena narkoba ini adalah bentuk penjajahan dari bangsa luar ke negeri ini dalam gaya sekarang. Kalau dulu penjajahannya frontal lah. Iya, tapi kalau sekarang itu orang itu jajah itu dengan cara Strategi. memasukkan narkoba. Jadi yang pertama sekali kepada kawan-kawan jauhi narkoba. Oke. Jauhi narkoba. Sekolah. Benar-benar. Sekolah benar-benar cepat diselesaikan. Oke. Kadang-kadang ada yang terlena, kawan ini menyelesaikan S1 itu bisa sampai 8, 9, 10 tahun. Kalau ditanya kaget lah, santai lah. Tapi mereka tidak sadar kalau seandainya mereka menyelesaikan S1 itu hanya dalam waktu 3 atau 4 tahun dibanding yang 7-8 tahun tadi, 4 tahun itu bisa mereka manfaatkan dengan lebih baik lagi. Itu. Jadi jauhi narkoba, sekolah yang baik dan benar. Pendidikan itu sekarang menjadi ini jaminan. Mohon maaf kalau belum S1 sekarang ini PNS jarang sekarang nerimo yang tidak S1 kan. Jadi itu sekarang menjadi tolak ukur. Jadi sekolah yang baik, yang benar, yang tinggi. Itu untuk kawan-kawan pemuda. Terkhusus untuk Bangka dulu ya. Ya, Bangka. Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini tempat saya hari ini, tempat saya mengabdi. Tempat saya berbakti kepada negeri, tempat saya belajar, mempersiapkan diri saya untuk ke depan. Jadi biarlah hari ini saya merantau dulu, menghilang dulu dari peredaran dunia. Insya Allah minta doa dari kawan-kawan, karena dari hati kecil ini sangat ingin sekali berbakti untuk kampung halaman. Sangat ingin sekali mengabdikan diri untuk kampung halaman, khususnya Kota Batu Raja ini, Kabupaten Oku ini. Tadi ku sampaikan 3 Oku Raya ini yang belum pernah aku singgahi cuman Kabupaten Oku. Di hati kecil ini tidak bisa bohongi. Kalau melihat Oku itu baik dari YouTube ataupun kalau lagi pulang itu hati ini pengen mengabdi untuk Kabupaten Oku ini. Jadi minta doa, minta restu dari kawan-kawan. Semoga kita semua sehat. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk negeri ini, dan mohon doa dari kawan-kawan kalau memang ada jodohnya ke depan. Nanti insya Allah saya ingin mengabdikan diri saya di Kabupaten Oku ini. Oke, amin. Cukup mungkin ya? Cukup. Dan cukup menarik perbincangan kita malam ini. Banyak hal yang bisa dipetik, khususnya para pemuda. Ini tepat ini. Ini orang muda, energik, dan punya visi. Banyak hikmah yang kami bisa dipetik ini. Iya. Mulai dari berani mencoba. Iya. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Sekolah yang Anda pesankan tadi benar-benar. Terus juga setelah sekolah ketika masuk dunia kerja, ya jangan sungkan-sungkan untuk mencoba hal baru. Iya. Untuk mencapai ke depan. Semua orang punya cita-cita. Iya. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Iya, pasti. Nanam sekarang, panen kemudian. Iya. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada sunnah Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Nah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Kalau basugannya tuh the life is not always easy, but life is full of a challenge. Oh, itu bukan bahasa kayu. Jadi hidup itu tidak selamanya mudah,
tapi hidup itu penuh dengan tantangan. Nah guys, nah, ini pesan dari Mas Febri, PLT Kabak Protokol Setda Kota Pangkal Pinang. Iya. Demikian perbincangan atau begesah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini Begesah. Begesah. Iya. Kita akhiri Mas Febri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.